Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, di Pusdai Jawa Barat ini setiap Selasa pagi ada kajian Quran dan hadis mulai dari jam 9 hingga menjelang duhur. Hari ini 22 September 2020 yang bertepatan dengan 5 Safar 1442 Hijriah. Yang akan memberikan materi adalah Ustadz Ramdan Fauzi. Beliau akan menyampaikan tema pengertian lafaz la ilaha illallah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berharap ridho, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui kudrat dan iradatnya, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu thalabul ilmi dan silaturahmi. Mudah-mudahan melalui khidmah ilmiah pada pagi hari ini menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebelum masuk kepada khidmah ilmiah, mari kita isi dulu dengan majelis doa. Yang pertama, mari kita doakan para ulama, para kiai ajengan, para ustadz yang masih hidup di alam dunia ini. Semoga mereka semuanya senantiasa selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu mereka bertambah dan bertambah berkah bagi kita semuanya. Rezeki mereka juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita semua di dalam urusan agama. Selanjutnya, untuk negara kita yang sampai saat ini masih ada di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala dan terus akan selalu diuji, mudah-mudahan senantiasa ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai pejabat yang paling tinggi sampai dengan rakyatnya, mudah-mudahan senantiasa ada di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga untuk keluarga kita, rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita menjadi anak yang salih dan salihah. Yang sedang sakit, baik lahir ataupun batin, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, ketawakulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya jadi kibarat dari dosa-dosanya. Dan yang terakhir, untuk para almarhum almarhumah yang sudah ada di alam barzah, mudah-mudahan di alam barzahnya ada di dalam kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din shalih al-madhkurah bi sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
Untuk mengisi khidmah ilmiah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan keutamaan la ilaha illallah yang tertulis di dalam kitab Tanqihul Qaul. Di sini disampaikan dengan hadis-hadis berkaitan tentang keutamaan la ilaha illallah. Kalau bulan lalu kita telah mengkaji tentang keutamaan bismillah, sekarang kita mengkaji tentang keutamaan la ilaha illallah. Hadis yang pertama tentang keutamaan la ilaha illallah yaitu anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Sesungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dan madnya dipanjangkan, maka 4.000 dosa besar akan dihapus bagi orang yang mengucapkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar, Pak, bukan dosa kecil. Dosa besar, syirik, zina, terus fitnah, adu domba, dan sebagainya, minal kabair, dosa-dosa besar. Hudimat lahu arba'atu alafi dzambin, maka dosa-dosa besarnya akan dihapus, 4.000 dosa. Wa maddaha, tapi dimadkan bacanya, artinya dipanjangkan. Misalkan la ilaha illallah. Biasanya kalau di masjid-masjid kampung itu dibaca panjangnya 3 kali. Kadang-kadang kalau di masjid-masjid kampung itu la ilaha illallah hayyun ma'bud, gitu. Kalau dulu hayyun mawjud, hayyun baq. Nah, kalau dulu kampung-kampung seperti itu. Tapi yang insya Allah menghapus 4.000 dosa besar ini adalah yang la ilaha illallahnya tapi dibaca panjang. Setelah itu ya monggo, yang penting tartil. La ilaha illallah. Udah 3 kali baru la ilaha illallah, monggo, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Bagaimana kalau orang tersebut tidak punya dosa besar? Luar biasa ini. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana kalau orang tersebut sama sekali tidak memiliki dosa besar? Apa sabda Rasul? Qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, maka yang diampuni itu dosa keluarganya. Oh, itu kan ta'awun, artinya menolong keluarga juga. Ya. Bagaimana kalau keluarganya juga tidak ada yang memiliki dosa besar? Wah, soleh semuanya itu. Wali jironihi, untuk tetangganya lah kita memberikan kebaikan manfaat kepada tetangga juga. Oleh karenanya dalam pengucapan la ilaha illallah, monggo kita hayati, bukan hanya sekedar mengucapkan. Tapi sekedar mengucapkan pun itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah mengucapkan sama sekali. Oh, mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, angkat. Tapi di sini disampaikan wa maddaha, dipanjangkan la ilaha illallahnya 3 kali daripada enggak sama sekali. Rawahul Bukhari, hadis telah meriwayatkan kepada hadis ini Imam Bukhari. Lah, siapa yang tidak percaya Imam Bukhari? Iya. Ya, walaupun generasinya setelah Imam Syafi'i ya. Itu. Jadi milih Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Ya, bukan milih gitu. Imam Syafi'i itu kan lebih senior. Itu. Dan nasir sunnah Imam Syafi'i itu pembela hadis gitu, Imam Syafi'i itu.
Karena Imam Bukhari juga, dan berarti Imam Bukhari memang hafid. Ketika mau menulis satu hadis, Imam Bukhari itu senantiasa sholat istikharah terlebih dahulu. Itu Imam Bukhari itu lebih apik hadisnya. Tapi yang lebih moderat Imam Muslim. Kenapa Imam Muslim moderat? Kata Imam Muslim apa di dalam Muqaddimah Syarah Muslim jilid pertama, Muqaddimah katakan sebaik-baiknya perawi namanya juga manusia. Sebaik-baiknya perawi namanya juga manusia. Perawinya itu yang meriwayatkan itu adalah manusia. Ya, sebaik-baiknya manusia pasti ayah baik kekurangan anak. Pasti selalu ada kekurangannya. Tapi ini pakum bidzawahir. Artinya memang si rawi tersebut tidak ditemukan cacatnya secara dohir, secara kasat mata kita. Gitu. Bahkan menurut Al-Fakihani di dalam kitab Umul Barohin dikatakan sesungguhnya membiasakan mengucapkan la ilaha illallah ketika masuk rumah inda dukhulil manzil itu tunfil faqra, bisa menghilangkan kefakiran. Itu ketika masuk rumah assalamualaikum la ilaha illallah, itu tunfil faqra, menghilangkan kefakiran. Itu cung di sini yang siap fakir. Pada hakikatnya semua juga fakir semuanya. Pada hakikatnya fakir semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antal ghani wa anal fakir. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha kaya dan aku adalah hambamu yang fakir. Siapa lagi yang akan menyayangi yang fakir ini kalau bukan engkau yang maha kaya? Itu yang pertama, bahwa keutamaan la ilaha illallah dengan dibaca panjang mad-madnya itu insya Allah bisa menghapus dosa-dosa besar yang berkaitan dengan Allah tentunya. Kalau dosa besar dengan berkaitan dengan manusia, ya harus minta maaf dulu kepada manusia itu sendiri yang kita zalimi. Ya, 40 sedikit 40 4.000 ini saking agungnya la ilaha illallah. Itu Allah nggak tanggung ngasih ampunan itu nggak tanggung. Tidak disebutkan jumlahnya, itu lebih banyak lebih bagus. Itu berapa kali? Jangan apa? Berapa kali ya? Berapa kali? Kecuali kalau digurukan itu kan minimal 165 minimal. Itu kalau yang digurukan yang disana. Tapi kalau tidak digurukan, ya silakan lebih banyak lebih bagus. Gitu kan, lebih baik. Kalau disanadkan itu 165 paling sedikit. Selanjutnya, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, wa afdalu du'ai alhamdulillah, dan doa yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa la ilaha illallah dikatakan zikir yang paling utama? Karena menurut Imam Nawawi, zikir la ilaha illallah disebut zikir kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid itu bukan di jidat tapi di hati ditanamkan. Iya. Kalau disimpan di peci la ilaha illallahnya enggak di mulut, itu munafik namanya. Kalau disimpan di peci la ilaha illallahnya lalu bawa ke WC, penghinaan terhadap kalimat tauhid. Ya. Di sini itu, maka kalau orang yang suka tahlil paling banyak gitu. Apalagi keinjak dipantatin, itu haram itu. Kalau di dalam fikih dikatakan, dalam fikih maka membuat kaligrafi juga itu sangat ketat sekali, apalagi kalau di tempat-tempat terbuka itu bisa terkena kotoran burung atau apapun. Kalau nggak bisa menjaganya, lebih baik jangan tulis-tulis Quran lah, kalimat-kalimat suci. Ya, kalau tidak bisa menjaganya.
apalagi kena pantat dibawa demo dan lain sebagainya sehingga terbuang, ada yang disolokkan di mana-mana, itu penghinaan, lebih menghinakan. Maka solusi fikih itu adalah dibakar lalu dialirkan ke sungai yang ke laut. Solusi fikih. Sekali lagi, untuk menjaga tulisan-tulisan kalimat-kalimat suci, solusi fikih itu ditawarkan agar dibakar dan dialirkan ke sungai yang mengalir ke laut. Itu karena supaya tidak tercampur dengan yang lainnya. Nah, orang yang nggak mengerti membakar kalimat suci malah dijadikan penghinaan. Justru dibakar itu untuk menjaga daripada tidak bisa menjaga sama sekali. Tuh. Dan saya suka lihat itu kalimat-kalimat suci di atas mobil itu ya. Lalu terkena kotoran gitu kan, kena kotoran burung. Mending kalau bisa menjaga. Kalau tidak bisa menjaga, yaitu bukan memuliakan, malah menghinakan. Memang tujuan awalnya adalah baik gitu kan, ingin memperlihatkan identitas bahwa saya adalah seorang muslim. Lah kok kemusliman kita diperlihatkan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu terkait fikih tentang menulis kalimat-kalimat suci. Itu mesti dijaga. Kalau tak bisa menjaga, lebih baik jangan menulis. Selanjutnya keutamaan la ilaha illallah. Man qala kulla yaumin, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, 100 kali, jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badri, pasti nanti datangnya pada hari kiamat mukanya seperti cahaya bulan purnama. Itu ya peperihan di dunia rumah kata sik atuh ke di akhirat atuhnya. Ya paling hebat ya, yang paling bahagia di dunianya kal badri gitu kan, di akhiratnya kal badri juga. Di dunianya seperti bercahaya sebagai ikan purnama, ya di akhirat juga seperti itu. 100 kali itu keutamaan la ilaha illallah. Kembali lagi kepada tadi, bahwa zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama. Dikatakan paling utama karena itu kalimat tauhid. Apa maksud dari kalimat tauhid? Artinya menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain dan menetapkan satu Tuhan, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Berarti ada nggak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak, saya sampaikan. Kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain dan menetapkan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada nggak Tuhan selain Allah? Ada, cuman dihilangkan Tuhan yang batil itu. Karena kata Imam Nawawi dalam Syarah Kasyifatus saja, orang mukmin mengatakan tiada Tuhan selain Allah, toh itu adalah mukmin munafik. Itu ada Tuhan selain Allah, tapi itu Tuhan-Tuhan yang batil. Di dalam Al-Quran dikatakan jangan kau caci maki sembahan orang lain. Itu dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran juga mengakui ada sembahan selain Allah. Di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ciri agama ada apa? Ada Tuhannya. Itu karena kalau nggak ada Tuhannya bukan sebuah agama namanya. Syarat agama itu harus punya Tuhan. Itu. Jadi sekali lagi, la ilaha illallah disebut zikir yang paling utama karena menghilangkan seluruh Tuhan dan menetapkan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang maha kaya dan mengkayakan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan tiada Tuhan yang memberi rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tiada Tuhan yang mengadakan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu la ilaha illallah. Maka dalam pengucapannya mangga kita tingkatkan penghayatannya. Itu penghayatannya. Yang kedua, tadi dalam hadis dikatakan wa afdalud du'ai alhamdulillah, dan doa yang paling utama itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena mengucapkan alhamdulillah merupakan bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walhamdu ala ni'mati talabul majidin. Ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka hakikatnya adalah mencari tambahan nikmat itu. Misalkan, aduh Pak Bambang, itu tanahnya luas. Oh, itu padi-padinya sebentar lagi dipanen, gitu kan? Itu di kebun ada pohon durennya manis-manis kayaknya. Hebat Pak Bambang. Itu memuji atau minta? Moji. Ya kan? Memuji itu namanya. Tapi hakikat pujian itu, kamu mau durian bukan? Itu kan ujung-ujungnya. Maka meminta kepada Allah itu yang paling hebat dengan pujian. Ya Razzaq Wahizat, pemberi rizki. Yang duitnya mau dikasih rizki kamu gitu. Ya Ghani Wahizat, yang maha kaya. Betul kata Allah, saya ada yang maha kaya. Itu kan? Ya Razzaq Wahizat, yang memberi rizki. Betul, saya adalah zat yang memberi rizki, kata Allah seperti itu. Jadi hakikat memuji kepada Allah adalah minta. Mungkin bapak-bapak pernah muda ya? Dan ibu-ibu kan pernah muda. Ketika bapak-bapak memuji calon istrinya dulu, itu hakikatnya apa? Minta kamu agar menjadi istri saya, kan gitu. Ya udahlah gitu. Pernah digombali ya? Pernah digombali ibu-ibu kan? Ya udah. Nah, pada masanya itu memang indah, tapi kalau sekarang lah udah. Pada zamannya itu indah. Sekarang tinggal kenangan, nggak apa-apa lah gitu. Bahkan saya itu pernah menonton media sosial. Kalau bisa di dalam buku itu tulis setiap hari itu, kalau bisa setiap hari bilang kepada istri itu I love you, jadi gitu. Aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Tapi bedi-bedi bosan. Semakin ke sini lebay aja, kita udah tua aja gitu ya. Padahal itu menjadi salah satu ucapan yang mengingatkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Itu. Bahkan tulis di dalam sebuah buku, nanti Bun, Mama, Umi, kalau ayah marah perlihatkan tulisan ini. Tulisan janji, aku tidak akan marah. Itu kan salah satu ikhtiar untuk menahan emosi yang sangat besar sekali. Ketika suami marah-marah, lihat. Karena ada komitmen sebelum pernikahan seperti itu untuk membangun rumah tangga ya. Tapi karena kita di sini ini untuk anak-anak muda ini nih, kalau mau nikah, kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, ada di sini. Bikin komitmen yang sebagus mungkin agar kita tidak menghancurkan rumah tangga kita oleh diri kita sendiri. Gitu. Ketika marah, lihat di sini. Ketika sudah mulai pudar cintanya, lihat di sini. I love you full, I love you forever, gitu kan? Aku cinta kamu sefullnya, aku cinta kamu selamanya. Jadi ketika pudar cinta, lihat. Ini senjata untuk ibu-ibu, Pak. Kata bapak-bapaknya, itu kan dulu, sekarang bisa di tip X. Bisa diedit gitu. Gitu. Ini tips karena saya bukan pernah. Memang setiap hari kepada anak, kepada istri saya ucapkan itu. Saya usaha. Walaupun ya makan nasi itu bosan tapi butuh. Ya, dipaksakan we. Walaupun kata istri misalkan,
bohong apa-apa, yang penting ngucapin aja. Gitu. Karena takut dalam hati kita ada kepudaran rasa sayang kepada istri. Itu yang paling berat. Bukan kehilangan cinta istri, tapi takut rasa cinta yang lebih saya hilang kepada istri, itu yang lebih berat cintanya. Ya, itu yang paling berat. Dan yang paling berat itu salah satunya lagi kecintaan kita kepada Tuhan. Yang paling takut adalah kita tidak mau menyembah Allah lagi. Itu yang paling berat. Dan Allah nggak akan pernah rugi ketika hamba-hambanya tidak menyembah, sedikit pun tidak akan pernah rugi. Yang saya takutkan Allah mencabut keimanan dari diri kita. Tuh, nauzubillah min dzalik. Lo jadi kesana ya? Karena saya dulu sekarang dosen pimper apa? Bimbingan perkawinan. Ya, bimbingan perkawinan dulu sampai sekarang, karena saya ngajar di prodi hukum keluarga Islam gitu. Jadi konsultasi bisa? Boleh. Ya, diskusi saja, kalau dengan saya diskusi saja. Baiknya seperti apa? Gitu. Konsultasi boleh, ada waktu saya jawab, nggak bisa jawab mohon maaf, gitu aja. Ya, daripada memaksakan, tidak tahu memaksakan menjawab, itu bisa menyesatkan. Kalau nggak tahu ya jangan. Termasuk kepada anak juga, kita ucapkan ayah sayang sama kamu, ayah cinta sama kalian. Itu kata-kata itu akan terngiang dalam memori anak kita. Jo. Nah, udah, kita lanjutkan lagi ya. Kita lihat yang tadi, wa afdhalud du'a alhamdulillah, dan doa yang paling utama dan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah atas kenikmatan yang kita terima darinya. Dan tidak ada kenikmatan yang diberi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita terima itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat memuji kepada Allah adalah talabul mazid. Talabul mazid artinya menuntut untuk ditambah, meminta ditambah lagi. Dan itu adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 disampaikan, coba baca bareng-bareng, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah pada hafal ayat-ayatnya. Coba artinya apa? Demi pasti kalau kalian bersyukur kepadaku, demi pasti aku tambah lagi nikmatnya. Kalau kamu kufur, ingatlah siksaanku sangat berat sekali, sangat perih sekali. Alhamdulillah, asalnya belum menikah, akhirnya sekarang sudah menikah. Dapat nikmat gak dari Allah? Dapat nikmat, istrinya solehah. Itu kan nikmat bukan? Nikmat. Istrinya cantik, nikmat bukan? Maka harus disyukuri. Nanti kalau disyukuri maka Allah akan tambah nikmatnya. Bukan ditambah istrinya, Pak. Tambah kesolehannya gitu kan, tambah kecantikannya, tambah sayangnya. Itu juga tidak menutup kemungkinan, Bu, itu juga. Tuh. Nah, terkait surat Ibrahim ayat 7 ini berkaitan asbabun nuzulnya adalah dalam konteks kasus Nabi Musa dengan umatnya. Umat Nabi Musa Bani Israel, katakanlah Yahudi, itu kan, dan Nasrani, gitu kan. Mereka adalah umat yang paling besar diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang paling banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang paling besar itu adalah nabi terbanyak adalah dari kalangan Bani Israel. Terus ketika dikejar-kejar, ketika Fir'aun mendapatkan firasat atau petunjuk dari dukun, ya dari dukun, dari sahir, dari tukang sihir, bahwa
akan ada anak laki-laki yang akan merebut kekuasaanmu. Wah, akhirnya Fir'aun mengeluarkan fatwa. Bagi siapapun yang memiliki anak laki-laki maka habisi semuanya. Itu azab bukan? Bukan azab, apa benar? Zalim bukan? Zalim bukan? Zalim. Kejahatan bukan? Kejahatan. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dia berikan wahyu kepada Nabi Musa agar segera pergi dari daerah tersebut. Akhirnya dikejarlah oleh Fir'aun, bukan hanya untuk membunuh laki-laki tapi untuk membunuh Nabi Musa juga. Ketika dikejar-kejar, kebingungan, bingung. Kira-kira kalau kebingungan itu musibah bukan bingung itu? Musibah. Bingung, tidak ada jalan lagi. Di depan ada lautan, di belakang ada tentara Fir'aun. Oh, kemana lari? Bingung, musibah. Tapi datang kenikmatan apa? Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Terbelahlah lautan tersebut, lalu bisa lari. Kenikmatan bukan? Kenikmatan. Lalu ketika sampai ke bukit Atih itu, mereka kehausan, kelaparan. Musibah bukan? Musibah. Lalu kata Allah kepada Musa, pukulkan tongkatmu kepada batu. Batu ketika dipukul loncat batunya. Terus dikejar-kejar, belahlah itu batu menjadi 12 mata air untuk 12 suku itu. Kenikmatan bukan itu? Kenikmatan setelah kehausan. Nikmat lagi. Lalu disuruh pergi ke tanah yang dijanjikan dan itu sangat subur sekali, dan datang ke sana jangan sambil merangkak. Tapi tidak dilakukan itu. Nah, mulailah kufur nikmat. Nabi Musa pergi ke Bukit Tur, pergi ke Tursina, udah Bukit Tursina lagi. Kan bukit itu adalah Tur namanya. Bukit Tursina, udah Bukit Tur lagi. Gitu kan. Nah, ke Tursina untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu. Berapa hari? 40 hari. Dan ini suka dijadikan riadah oleh para santri. Kalau riadah 40 hari gitu. Nabi Musa juga 40 hari untuk menerima wahyunya, itu kan sekaligus. Tapi ketika perginya Nabi Musa, ternyata di sana Bani Israel yang dipimpin oleh Musa Samiri berkhianat kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kan membuat patung anak sapi dan disembah. Itu bukan kufur nikmat. Nah, itu diingatkan kepada Nabi Musa, tapi disampaikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menceritakan kisah umat terdahulu kepada Nabi Muhammad? Agar umat Nabi Muhammad tidak seperti umat terdahulu yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kufur nikmat, apa bedanya dengan Yahudi? Di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub adalah Yahudi, dolin adalah Nasrani, gitu kan? Pertanyaannya, kalau kita melakukan perbuatan yang dimurka oleh Allah, sama nggak dengan Yahudi? Nah, Yahudi itu kan dimurka oleh Allah. Berarti sama kan? Iya, sama. Kalau kita melakukan hal yang tersesat, sama nggak dengan Nasrani? Sama. Gitu kan? Sekali lagi, baju bukan celana, celana bukan baju. Kalau sama-sama kotor masuk mesin cuci, mesin jahit. Sama-sama kotor masuk mesin cuci, dibersihkan. Tapi ada yang nggak mau bersih, itu yaitu yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau muslim ada kemungkinan, bukan kemungkinan, sebuah janji dari Allah, tidak akan ada satupun umat Nabi Muhammad tinggal di neraka. Itu. Tapi yang transit mah ada. Yang transit mah ada. Sehingga Nabi Muhammad tidak mau bicara dengan manusia selama 3 hari. Gitu kan? Gara-gara oleh Malak Jibril diinformasikan ada lantai ke-7 neraka tanpa nama, itu adalah untuk umatmu yang meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat atau belum bertobat. Maka Nabi Muhammad setelah itu tersungkurlah, 3 hari tidak mau bicara. Setelah 3 hari baru ditanya oleh putrinya Siti Fatimah dan Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah tidak mau bicara? Karena waktu 3 hari yang lalu Jibril mengabarkan kepada saya bahwasanya ada neraka yang disiapkan untuk umatku. Itu sedihnya luar biasa.
Nabi Muhammad. Kesedihan tersebut menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Itu. Tapi transit nggak selamanya di sana. Yang selamanya di sana ya selain Muslim. Itu, ya. Itu keterangan yang didapatkan dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama. Wallahu alam dengan kehendak Allah yang lainnya. Itu. Nah, terkait surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, in syakartum inna azabi la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ada di dalam surat Saba ayat 13 firman Allah yang mengatakan, I'malu ala Dawuda syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Jadi bentuk syukur itu ya dengan bekerja keras salah satunya. Tapi ketika Nabi Daud diperintahkan untuk bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud curhat. Ilahi kaifa ashkuruka, wahai Tuhanku, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu. Nabi Daud tidak bisa syukur. Nabi Daud tidak bisa syukur. Wa syukru nikmatun minka ilayya, dan syukur pun merupakan nikmat yang engkau berikan kepada aku. Ya, sekali lagi. Ilahi kaifa ashkuruka wa syukru nikmatun minka alayya. Wahai Tuhanku, bagaimana cara aku bersyukur, sementara kemampuan bersyukur pun merupakan nikmat yang engkau berikan kepada aku. Jadi ujung-ujungnya tidak mampu bersyukur, karena setiap bersyukur dia nikmat terus. Setiap syukur nikmat terus. Jadi menjemput kenikmatan dengan bersyukur. Itu. Misalkan begini. Ibu-ibu dan bapak-bapak alhamdulillah diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukurinya? Maka cara mensyukurinya melaksanakan sholat, zikir, ngaji, cenah eta teh syukur ka Gusti Allah. Padahal itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa melaksanakan perintah Allah, dan itu juga adalah nikmat. Berarti di mana bentuk syukurnya? Enggak tahu. Artinya semakin orang bersyukur semakin tidak tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat itu. Karena setiap bersyukur terus menjadi kenikmatan. Oh, saya berikan kenikmatan bisa berbicara, bisa mengeluarkan suara. Maka saya mensyukuri dengan membaca Al-Quran. Kenapa kamu baca Quran? Ya, saya bersyukur kepada Allah karena saya bisa berbicara. Bukankah Anda bisa baca Quran itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Jadi lain syukur. Jadi bukan syukur, tapi menjemput nikmat dengan bersyukur. Terus akhirnya la azidannakum, akan terus bertambah kenikmatannya ketika kita ikhlas bersyukur. Maka ketika Nabi Daud mengakui ketidakmampuannya bersyukur kepada Allah, karena ketika bersyukur terus nikmat, terus merasakan kenikmatan, maka kata Allah apa jawabannya? Al-an syakartani ya Daud. Sekarang engkau telah bersyukur kepadaku wahai Daud. Syukur itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya membuka. Kufur itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menutup. Kalau bersyukur berarti membuka rezeki, kalau kufur berarti menutup rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya keutamaan la ilaha illallah lagi. La wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, berarti hadis qudsi. Kalau Nabi menyampaikan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berlaku namanya hadis qudsi. La ilaha illallah kalami, la ilaha illallah itu adalah ucapanku. Wa ana huwa, dan aku itu adalah dia. Aku itu adalah dia, la ilaha illallah. Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, dia pasti masuk ke dalam bentengku, dalam perlindunganku. Wa man dakhala hisni umina min iqabi, barang siapa yang masuk bentengku maka dia akan diselamatkan, diamankan dari siksaanku.
Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang mau melakukan maksiat, sadar meskipun manusia tidak melihat, tapi Allah melihat, sehingga dia tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Kalau tidak jadi melakukan perbuatan dosa, maka dia terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, perbanyaklah zikir la ilaha illallah agar hati kita tidak disibukkan dengan iri, dengki, ujub, riya, takabur dan sebagainya. Gitu. Agar hati kita sibuk hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas. Kata sabda Nabi, inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i. Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah tersebut bisa menolak 99 pintu musibah, pintu balai. Tuh. Balai yang paling rendah adalah alhammu. Balai atau musibah yang paling kecil adalah alhammu. Apa itu? Bingung. Ante bahasa pemuda nama galau. Pernah galau, Bu? Pak, pernah bingung? Pernah bingung. Nah, itu musibah, balai. Paling tidak itu hilang. Dan itu bahaya. Menurut saya galau itu adalah penyakit psikologi yang sangat berbahaya. Ketika banyak pikiran, melamun, lalu kenalah kepada fisiknya, kenalah lambungnya, jadi mah. Gitu. Ketika emah udah kena, maka jadilah tipes. Ketika tipes sudah kena, liper. Udah liper kena, DB dan sebagainya. Itu dari penyakit apa? Loba pikiran. Stres. Makanya dengan banyak zikir kepada Allah, ingat janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Cek sahatan, syaur Gusti Allah. Cek Ustaz. Geningan ketika saya berzikir itu malah tambah masalah. Ya teruskan lagi zikirnya. Semakin banyak. Kenapa? Karena setiap hari, satu hari satu malam, manusia itu tidak kurang dari 70.000 pikiran. Pernah itu? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang sudah dipikirkan? Maka dengan banyak berzikir la ilaha illallah itu yang diucapkan dengan lisan, apalagi berjamaah, tujuannya adalah lijtima'i syatatil qalbi, untuk mengumpulkan berpencarnya pikiran hati kita. Dikumpulkan menjadi satu, yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, hutang belum dibayar. La ilaha illallah, makan dengan apa? La ilaha illallah, nanti pakai baju apa ya pengajian? La ilaha illallah, udah pengajian mau kemana ya? La ilaha illallah. Terus itu ketika zikir itu ketika zikir banyak pikir, tapi lama kelamaan semakin banyak zikirnya, maka la ilaha illallah, oh saya itu sedang zikir, ya kan? Semakin banyak la ilaha illallah, ujung-ujungnya hanya satu, la ilaha illallah. Dari sekian banyak pikiran akan semakin mengkerucut karena kita sering latihan, sering zikir la ilaha illallah. Oh, ya. Itu balai yang paling kecil, bingung, galau. Karena tidak sedikit orang galau bunuh diri. Itu jadi kematian galaunya itu. Bahaya ini penyakit galau ini. Gitu. Andy Lau, jangan Andy Lau itu non? Oh, Andy Lau itu. Oh, bintang film. Tapi budak orang ayah nama Andy Lau itu pokoknya tujuannya galau bukan nama. Anti galau, Andy Lau. Nah, gitu, anti galau. Selanjutnya. Pernah gagal bisnis, Bu? Pernah kecewa? Pernah urusan dunia kita itu gagal, pernah ya? Atau kita punya tujuan dunia tapi pengen sukses? Pernah?
punya keinginan duniawi tapi pengen sukses. Sabda Nabi kepada Zaid Al-Ansari, fa in sa'uba laka syai'un, apabila ada sesuatu yang menyulitkan kepadamu, min umurid dunya, dari urusan dunia, fa aksir min qauli la ilaha illallah, maka perbanyaklah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berapa kalimat? 3. 1 la ilaha illallah, 2 Muhammadur Rasulullah, 3 la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini disampaikan oleh Nabi kepada Zaid Al-Ansari. Itu. Selanjutnya 2 lagi aja lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awalu kalamhi la ilaha illallah wa akhiru kalamhi la ilaha illallah wa amila alfa sayyiatin wa in asha alfa sanatin la yas'aluhullahu an dzambin wahidin. Barang siapa yang awal ucapannya adalah la ilaha illallah dan akhir kalamnya juga la ilaha illallah, lalu dia melakukan ribuan dosa kecil, meskipun dia hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan pernah menanyakan dosa tersebut. Karena ketika kotor, kepel lagi kotor, kepel lagi kotor, kepel lagi gitu kan. Tapi dosa kecil, Bu, dosa kecil ini. Kalau dosa besar tadi yang wa maddah, dipanjangkan la ilaha. Ini untuk menghapus dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil kalau dibiarkan menjadi banyak dan besar. Begini aja sederhana. Ibu-ibu dan bapak-bapak di depan rumah punya halaman? Punya teras? Suka kotor? Kalau kotor digimanain? Dikepel. Biar apa? Besok kotor lagi enggak? Dikepel lagi enggak? Sederhana. Hati kita kira-kira setiap hari ada kotorannya enggak? Dikepel tara? Maka pel, lap, sapukan. Jangan sampai, karena kita masih hidup nih, baju yang kita pakai ini setiap hari keluar kotor, bawa kotoran, cuci ke mesin cuci, gitu kan? Besok jemur, setrika, besok bagi laki-laki. Selama kita hidup, yang ini juga manusia, bukan yang termaksum, tapi mudah-mudahan dimaksum dengan zikir kepada Allah, dijaga di perbuatan dosa dengan berzikir kepada Allah. Pasti ada kotorannya. Ketika kita keluar rumah pasti ada daki nempel atau debu. Kita cuci lagi. Hati kita juga seperti itu. Kalau enggak dibersihkan, kalau enggak dicuci, kotor. Semakin tebal, semakin bebal ke sana. Susah dibersihkannya. Dan semakin nantinya anti terhadap zikir dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya sering zikir itu tujuannya adalah satu, agar membersihkan hati kita menjadi bersih karena Allah zat yang maha suci. Mudah-mudahan bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Selanjutnya, jangan sampai ketika teras kita kotor kita keburu mati. Berarti suul khotimah. Itu mati membawa noda. Tuh. Satu lagi keutamaan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza maral mu'minu alal maqabir, ketika seorang mukmin melewati kuburan muslim, itu faqala, terus mengucapkan si mukmin tersebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubura, maka Allah akan menerangi kuburan tersebut. Yang diterangi kan kuburan, Pak. Kalau saya yang mengucapkan bagaimana? Yang diteranginya adalah yang ada di dalam kuburan, yang di alam barzahnya. Kalau saya yang mengucapkannya dapat apa? Yang di alam barzah dapat penerangan dari Allah, kenikmatan dari Allah. Saya yang mengucapkannya bagaimana? Bagi yang mengucapkannya jangan khawatir. Wa ghufira liqailiha, dan dosa-dosa yang mengucapkannya, yang mendoakannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa kutiba lahu alfu alfi hasanatin, dan bagi yang mengucapkan mendoakan yang di alam barzah itu, maka akan dituliskan 1000 kebaikan. Artinya kebaikan yang sangat banyak sekali, tak terbatas. Wa rufi'a lahu alfu alfi darajatin, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali diangkat derajatnya. Wa hutta anhu alfu alfi sayyi'atin, dan dihapuskan 1000 dosanya atau keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yuhyi wa huwa hayyun yamut bi yadihi khair wa ala kulli syai'in qadir. Mendoakan yang ada di alam barzah itu dinamakan dengan ta'awun, Bu. Pak, ta'awun itu saling tolong menolong. So, bangkawara apapun seorang muslim, senantiasa muslim yang lain mendoakan apa? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya marhamin. Selalu saling mendoakan. Bisa bangkawara, tapi tetap didoakan asal muslim. Akan terdapat cipratan doa dari muslim yang lainnya. Itu ta'awun juga. Kepeceretan lah. Kalau nggak baca doanya gimana Kiai? Hanya mendoakan aja. Mendoakan apa? Hanya mendoakan saja. Tidak membaca doa yang tadi. Hanya mendoakan saja. Yang pertama, mendoakan itu kan baik. Ya nggak apa-apa. Cuman tidak kewarin di sini, tidak kewarin gitu. Akan mendapatkan kebaikan juga kalau mendoakan saja juga. Tapi karena kita sudah mengetahui apa yang harus dibaca, ya amalkan itu. Ya kan? Kalau dalam ayat-ayat dalam hadis yang lain itu membaca sholawat. Ketika lewat makbarah baca sholawat untuk yang meninggal. Atau baca Fatihah pahalanya untuk yang meninggal. Gitu kan? Itu akan menjadi kebaikan juga kepada kita. Cuman yang kita temukan hari ini adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita temukan saat ini. Lah kita kan dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika kita melewat makbarah muslim ucapin apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salapun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kalau nggak bisa assalamualaikum, itu aja. Kira-kira kalau memang pahala salam tersebut nggak sampai ke alam barzah, berarti Nabi Muhammad melakukan yang sia-sia nggak? Ya kan? Berarti ketika kita melewati makbarah dan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, berarti itu sampai kepada yang baca. Kan hanya saja kita nggak tahu jawabannya. Karena kalau mereka menjawab kita nyalari, Pak. Iya. Kita memang baca itu terus mendoakan karena belum tahu doa yang tadi itu. Ya sampai, insya Allah sama saja. Cuman. Sama dong tahu. Contoh. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni almarhum yang ada di alam barzah ini, gitu kan. Ya Allah, semoga Engkau mengasihi yang dalam barzah ini. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan di alam barzahnya taman dari taman surga. Itu kan bahasa Indonesia, bahasa Sunda nggak bisa. Dan kalau diadopsi dengan bahasa Arab itu ada juga dalam contoh hadisnya, kan gitu. Sama saja. Itu. Ya. Faslun fi ibadatus sholawat. Nah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kiranya itu yang dapat dikaji kita bahas pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan menjadi penguat keislaman, keihsanan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya mencoba menjawab yang terakhir dulu. Surat Al-Ahqaf tersebut ini juga
menunjukkan bahwasanya kemampuan bersyukur itu tidak bisa muncul dari diri kita sendiri kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya memohonlah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bersyukur. Rabbi auzini an asykura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala waliyyi wa ala sholihati wa ala sholihin gitu. Maka berdoalah kepada Allah, Allahumma ja'alna minal agniya'i syakirin. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami menjadi orang yang kaya tapi pandai bersyukur. Atau secara langsung saja, ya Allah, semoga Engkau memberikan kekuatan kepada hamba, kekuatan untuk bersyukur kepadamu, karena sesungguhnya aku tak akan mampu bersyukur kalau tidak diberikan kekuatan olehmu, ya Allah. Itu termasuk dalam ibadah-ibadah yang lain juga, termasuk duduk kita di sini. Kalau enggak diberikan taufik dan kekuatan Allah, tidak mungkin kita bisa di sini. Itu keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mungkin Pak sebagai pendukung perbandingannya. Dan itu sebagai doa agar kita diberikan kekuatan menjadi mampu orang yang bersyukur. Itu doanya. Rabbi auzini an asykura. Pertanyaan yang kedua, itu banyak di dalam hadis tentang keutamaan zikir dan ibadah zikir ba'da sholat, itu sangat banyak sekali. Mana yang paling utama? Semuanya juga utama, tapi di antara utama ada yang paling utama, yaitu la ilaha illallah. Terkait itu, maka kalau yang disusun oleh para ulama itu adalah dari mulai istighfar dulu, terus la ilaha illallah wa la syarikalah, terus Allahumma ajirni minan nar, Allahumma anta salam, itu juga ada hadisnya. Allahumma la mani'a juga ada hadisnya dibaca pada sholat. Maka oleh ulama itu disusun, karena dalam hadis tidak tersusun dengan baik. Maksudnya hanya satu-satu partikular, bukan tidak tersusun dengan baik, belum disusun. Tapi ulama beristilah itu menyusunnya, yang mana dulu yang diucapkan. Banyak hadis yang menjelaskan barang siapa yang membaca istighfar setelah sholat, barang siapa yang membaca subhanallah setelah sholat. Nah itu disusun oleh para ulama. Itu menyusunnya itu. Karena kalau tidak disusun seperti itu, tahlil dulu baru subhanallah, terus alhamdulillah, terus Allah ngacak-acakan gitu. Tapi ulama lebih paham terhadap susunan yang seperti itu. Apa disusun dengan berdasarkan asbabul wurudnya itu hadis. Terus setelah Allahumma la mani'a, itu juga agar kita menerima takdir yang Allah berikan. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minka jad. Itu agar kita menerima bagian atau takdir yang tentukan kepada kita. Dan yang terakhir doanya Allahumma inni ala dzikrika, karena kita mengucapkan subhanallah, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah semoga Engkau menolong hambamu ini agar mengingatmu. Untuk mengingat Allah minta tolong lagi sama Allah, karena kita tidak mau berzikir kalau enggak dizikirkan oleh Allah. Itu. Maka subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la haula wa la quwwata illa billah. Baru di sana tambah dengan afdhalu ma qultu ana wa nabiyyun qalim falam anahu la ilaha illallah. Itu yang sunnah Ramadan. Setelah itu baru berdoa. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau yang saya rasakan, ketika kita setelah zikir dengan maksimal meminta kepada Allah TTRA gitu minimal, dan meminta kepada Allah tenang gitu, nah udah harus digawe aja itu. Dan itu adalah masih karakter anak-anak. Kalau seperti itu, itu masih karakter anak-anak. Kalau masih memamerkan kedekatan kita kepada Allah, memamerkan keislaman kita kepada Allah, itu masih Islam anak-anak. Memamerkan memamerkan kemakrifatan kita kepada orang lain, menceritakan bahwa itu adalah masih anak-anak kayak gitu. Tapi walaupun tujuannya adalah agar yang lain kabita gitu kan, agar lain kabita. Tapi kalau kita memamerkannya seperti itu masih ya, iman anak-anak seperti itu. Gitu. Budak kene, ngonah zikir ngonah, gila zikir. Dibaca-baca ke batur. Budak kene eta. Itu Pak ya. Jadi kira-kira susunannya sudah seperti itu, dari mulai istighfar, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, terus Allahumma ajirni minan nar, ya Allah semoga Engkau menjauhkan kami dari api neraka gitu. Makanya agar semakin diresapi bukan hanya dihafal, tapi juga artinya difahami, agar kita semakin iman. Dalam kitab Nasihat Diniyah disampaikan ini keutamaan zikir dan Nasihat Diniyah.
Ketika kita satu kali mengucapkan subhanallah, maka Allah tanamkan satu pohon di surga. Itu ucapan subhanallah. Satu kali subhanallah. Karena pahalanya bukan seperti panjat pinang. Kadang-kadang kita ucap subhanallah supaya gitu kan. Karena ketika tahu hadisnya, ketika kita mengucapkan subhanallah, kita disiapkan satu pohon di surga. 33 subhanallah berarti 33 pohon. Itu buat siapa? Buat orang yang mengucapkan subhanallah. Kalau sudah punya pohonnya, kira-kira panen nggak? Panen. Insya Allah. Wah, itu luar biasa lagi, itu zikirnya malaikat. Iya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani indar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah. Itu dua kalimat tersebut sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi sangat memboboti timbangan di mizan nanti di akhirat. Dan itu sangat dicintai oleh Habibur Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasanya dibacanya 40 kali 100 kali sebelum qomat subuh. Gitu. Tuh. Subhanallah, depan kasihan jamaah yang lain kalau saya, gitu kan. Jadi cukup baca Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali agar apa? Berdasarkan penunjuk para ulama, orang yang baca Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali setiap subuh sebelum qomat, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Gitu. Kalau saya baca Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Setelah itu baru berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum ahyil quluba tahya waslih lanal a'mal fid dini wa dunya, gitu. 3 kali itu. Itu lupa lagi kita biasa pernah baca itu. Entahnya. Itu banyak sekali, semakin banyak wiridan liur jadi tidak diamalkan. Sudah saja yang kewarid artinya yang muktabar saja, jangan aneh-aneh, gitu kan. Kalau Ya Hayyu Qayyum banyak keterangannya, gitu kan. Itu jangan aneh-aneh lah. Ini sudah muktabar saja. Dan itu pun insya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Insya Allah. Itu Pak ya. Itu aja Pak ya. Ya. Azza wa Jalla itu Azza maha gagah wa Jalla maha agung, itu aja. Azza wa Jalla. Perkasa Jalla itu. Maha gagah dan maha perkasa, Azza wa Jalla. Cuman yang lain itu lebih senang saya mengucapkannya, lebih nikmat ucapannya, lebih senang aja. Wa qala Allah azza wa jalla. Itu. Yang lain kalau wa qala Allah subhanahu wa qala Allah taala juga enggak apa-apa seperti itu. Itu tambahan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena waktu saya itu Pak, mohon maaf saya itu untuk menyampaikan teori niat itu ya, itu sangat banyak sekali ya. Dan saya tulisnya dengan tulisan tangan, dengan tulisan Arapegon juga, Arapegon itu, Arapegon yang tulisan Sunda tapi jadi Arapegon seperti itu. Jadi belum saya sempat suruh santri untuk mentranslate ke dalam tulisan Latin, itu bahasa Indonesia. Mohon maaf Pak ya, itu saya mohon. Yang kedua, ketika saya ada pelatihan di Pondok Pesantren Al-Masturiyah Sukabumi selama 3 hari, pada suatu malam jam 8 ada adzan Isya. Pan enggak tadi kan sudah adzan itu tadi. Saya bertanya-tanya, apakah adzan wajib atau adzan sunnah? Itu kan kalau adzan wajib kan pas awal waktu. Itu. Jadi kalau mengejar sunnah nggak jadi masalah Pak. Kalau mengejar sunnah itu kan kalau mengejar sunnah nggak apa-apa itu. Karena yang wajibnya sudah. Lah orang mau dikuburkan juga diadanin. Bayi lahir juga diadanin, bukan waktu sholat aja kok adan itu. Hujan besar juga adan gitu kan. Gitu. Jadi kalau mengejar sunnah nggak apa-apa. Itu tinggal adan saja itu. Kalau biasanya memang kita langsung qomat, kita ngikuti adan yang sudah lalu kayak gitu kan. Tapi kalau adan lagi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu selama masih pada waktu itu, pada waktu misalkan zuhur apa, mengejar sunnahnya gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan toh itu sunnah. Berdebatnya sampai bertengkar itu haram gitu kan, sampai bertengkar sementara yang diperdebatkan adalah hal yang sunnah. Itu kan nggak seimbang. Gitu kan. Memperdebatkan yang sunnah sampai bertengkar saling benci itu kan sesuatu yang dilarang. Sementara yang perdebatkan sesuatu yang sunnah. Itu nggak seimbang gitu. Mungkin hanya itu Pak ya, mohon maaf sekali lagi Abang. Udah
Subhanakallah. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Bambang Bahtiar dan kru yang bertugas, Dede Abdul Rojak, Daipulok, Oktaviana, Seika Jahrani, dan Ramdan Hidayat melaporkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.